Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube Yan Blue 78, channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan. Oke, hari ini YouTube Loko sedang ada di Kabupaten Pamekasan, tepatnya ada di Kecamatan Mortaci, betul loh ya? Kecamatan Pademawu. Oh, ini masuk Kecamatan Pademawu. Oke, kita sedang ada di Kabupaten Pamekasan di Kecamatan Pademawu. Ternyata perbatasan dengan Mortaci ya, Pak? Ya. Oke. Nah, hari ini seperti biasa, kalau udah ada mic-mic kayak gini berarti segmen podcast on the road, podcast yang lain daripada yang lain. Well, hari ini saya sedang ada di salah satu tim karapan sapi yang ada di Kabupaten Pamekasan. Sebenarnya tempat tinggal beliau tidak di sini, ini cuman tempat perawatan atau kandang dari tim karapan sapinya. Sebenarnya beliau tinggalnya lumayan jauh dari sini, Mbak ya? Desa Bekiong. Desa Bekiong, Mbak ya? Oke. Kecamatan Gulu-Gulu. Oh, Gulu-Gulu. Sumenep. Loh, wah nanti ditanya nih, Gulu-Gulu kemarin saya lewat sana soalnya. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke podcast on the road, kita intro dulu. Yuk, intro yuk, yuk. Oke, assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih, Bah? Baik-baik. Abah, tadi sempat Abah bilang dari Gulu-Gulu. Minggu yang lalu saya lewat sana, pemandangannya bagus, Bah. Kanan kiri gunung dan tembakau kanan kirinya juga. Abah, kalau boleh tahu tinggal di Gulu-Gulu, tepatnya di mana, Bah? Di Gulu-Gulu, Bah? Di Desa Bekiong, Kecamatan Gulu-Gulu. Desa Bekiong. Bakeong. Iya. Bakeong. Desa Bekiong, Kecamatan Gulu-Gulu, Kabupaten Sumenep. Panjang, ya udah Abah aja yang wakili yang lebih tahu. Oke, Abah. Nah, ini saya ingin sedikit membahas tentang timnya Abah ini, Bah. Kalau tidak salah nama timnya adalah ada biang lalanya. Di depannya apa tuh, Bah? Sebelum biang lala kan ada, Bah? Laskar, Bah ya? Laskar Biang Lala. Laskar Biang Lala. Nah, ini teman-teman, Abah ini adalah pemilik tim Laskar Biang Lala. Oke, sebelum kita lanjut membicarakan masalah Laskar Biang Lala, kita kenalan dulu biar lebih asik, biar lebih enjoy, biar lebih maknyus. Abah, mungkin teman-teman ada yang pengen kenal nih, Bah, atau ada yang belum kenal, Bah. Namanya siapa, istrinya berapa, kali aja mau nambah, kali aja ada peminat, Bah. Monggo, Bah. Nama siapa nih, Bah? Nama Haji Ismail. Haji Ismail. Tinggal di Bekiong, Kecamatan Gulu-Gulu, Desa Bekiong. Kalau nama lengkapnya, Bah? Isnaini Saleh. Isnain Saleh. Cuman panggilannya Haji Ismail. Haji Ismail. Kok gak nyambung, Bah? Iya. Haji Ismail, nama panjangnya Isnaini Saleh. Saleh. Itu Ismailnya dapat di mana, Bah? Setelah datang dari Tanah Suci, orang-orang biasanya kebiasaan ngubah nama karena Isna ini jadi pindah ke jadi Haji Ismail. Oh gitu. Kalau Abah pribadi sukanya yang Isna ini Terserah. Oh, suka yang terserah. Oke, teman-teman kalau ketemu dengan Abah ini panggil aja Abah terserah. Karena Abah lebih suka kayak yang terserah. Kamu cadang lah. Iya. Oke, Haji Ismail ya. Iya. Saya panggil Abah Ismail aja deh, Iya. biar lebih akrab. Abah, ini kok namanya kalau saya dengar waktu awal-awal saya dengar Laskar. Laskarnya sih keren ya, gagah. Biang Lala nih, Bah. Iya. Biang Lala ini kayak gimana ya? Bukan. Kecewek-cewekan gitu, Bah. Yang Lala gitu loh, Bah. Ini idenya dari mana sih, Bah? Idenya dari kru tim ini. Kalau saya kan terserah mau dikasih nama apa. Manut aja, Bah. Ya, manut. Nah, kalau pas di lapangan ini Mas Feli sama Mas sama yang mana nih? Yang Mbak kaos putih. Oh, Mas Willy. Iya. Terus ini yang punya ide? Iya, sama ini yang perawat. Oh, yang perawat, Pak. Ya. Pak Indra. Iya. Nah, Abah pernah nanya enggak? Kenapa kok dikasih Biang Lala? Atau Abah udahlah terserah? Iya, tahu-tahu munculnya pas di kerapan sapi namanya Laskar Biang Lala. Laskar Biang Lala. Nah, pas waktu itu masuk ya di kerap itu. Di kerap di Mortaci masuk. Juara berapa tuh, Bah? Juara 3, cuman karena ada di pool B kan sapinya ini memang yang merah asli Pamager. Ya kalau di tengah pasti belok. Oh, dari ke pagar. Iya. ke kanan. Langsung nempel kanan pagar. Ke selempang putih ya, Pak ya? Iya. Nah,
masih membahas tentang biang lala. Ini Mas Willy. Iya. Sini loh Pak Willy. Ya, oke. Sini dong sebentar. Nah, di tengah-tengah biar masuk kamera nih. Oke, siap. Bang Willy. Ya. Ini idenya kok biang lala nih. Kalau lala kayaknya Mas ini loh ke cewek-cewekan. Ya memang ada inspirasi dari lagunya Mel Sandi. Oh, Mel Sandi. Oh, ini komposer keren Mel Sandi ini. Iya. Mel Sandi kan penyanyi rock ya? Iya, kalau nggak salah Berarti kalau rock kan musik keras toh. tahun 90-an Mel Sandi. Oh ya benar-benar rocker Indonesia tuh Mel Sandi, saya baru ingat. Iya, jadi sapinya harus keras juga. Oh. Musiknya juga musik keras. Jadi intinya begini ya. Iya. Nama Kemayu Iya. tapi tanpa anggarang gitu. Gitu. Oh, gitu yang diharapkan Bang Willy. Oke. Kalau dilihat nih Thailandnya Bang Willy ini kayak Rano Karno. Lah iya. Roman Pitisan. Begono. Oke, kembali ke Abah. Abah kok menyetujui dengan nama Laskar Biang Lala, Abah? Kok menyetujui? Gimana, Abah? Ya Atau karena para tim kru ini sudah kompaknya gitu saya iya. terserah aja, ngikuti aja. takut ngambek, Bah, ya kalau Ya. nggak mau. Ya. Terus nggak mau ngerawat. Iya. Oke, Bah. Laskar Biang Lala. Sekarang ini punya berapa pasang, Bah? Satu cuman. Oh, baru satu. Tapi Iya. sebelumnya punya Laskar sebelumnya punya berapa pasang, Bah? Sebelumnya? Tiga ekor ya. 3 ekor. 3 ekor apa 3 pasang, Bah? 3. Oh, 3 Cuman ekor. karena satunya agak gede, sulit menemukan pasangan yang pas. Akhirnya kelepas juga, dijual aja. Oh, dijual. Ya. Tinggal satu pasang, tinggal Ya, yang ngerawat yang satu sekarang. ini. Kalau boleh tahu nih, Biang Lala yang asli apakah yang sekarang ini atau sudah? Sudah ganti pasangan. Oh, Biang Lala sudah diganti ya. pasangan. Yang putih ya? Laskar Biang Lala penekatnya dikeluarin, pindah, diganti ini tuker-tukeran. Oh, tukar tambah. Ya, tukar tambah. Nah, dengan yang sekarang Abah puas nggak? Dengan Biang Lala yang sekarang? Ya cukup puas, cuman keadaan sapi kan masih belum matang betul ini. Belum Masih proses penggabungan ya, masih Ya. belum kompak betul ya, Belum. Bah ya. Nah, ini, Bah. Abah kalau boleh tahu, Biang Lala ini kalau saya tahu Abah bukan orang lama, bukan orang baru di dunia karapan Ya. sapi. Namun saya masih membahas Biang Lala. Sebenarnya Abah Ismail ya. Iya. Abah Ismail ini bukan orang-orang baru sih. Kalau mungkin teman-teman banyak yang tanya Biang Lala, Laskar Biang Lala ini baru apa enggak? Mungkin timnya tim baru ya, Pak ya? Tim baru. Tim baru, cuman isinya di dalam para dedengkot semuanya. Iya. Isinya para dedengkot sampai dari muda sampai tua. Bukan menyinggung, Pak. Masih nulis. Enggak, soalnya sampai melirik gitu loh. Iya. Bang Willy. Oke. Nah, ini Laskar Biang Lala sendiri udah berapa tahun, Bah? Anda istilahnya sudah saya kukuhkan, Laskar Biang Lala. Laskar sebetulnya masih baru. Ini saya pegang merahnya ini masih 2 tahun. Oh, 2 tahun. Pertamanya di Murtaci, di pemilik asal bekas punya Haji Edi. Oh, Terus Haji penekatnya bekas dia Haji Edi, Pak, yang Sampang itu. Sampang. Sebentar saya mau ingat-ingat. Apa nama timnya itu? Kemarin kita wawancara kok ke Haji Edi. Ya. Ya itulah dulu lah, saya lupa. Oh, dari Haji Edi. Ya, kalau penekatnya Laskar Biang Lala bekas dari Abanor. Oh. Cuman langkahnya ndak sama. Ya. Jadi saya tukar tambah dengan Haji Edi. punya kepala desa Mangar. Ya. Korban perasaan. Oh iya benar. Oh, jadi baru 2 tahun ya Laskar Baru Biang 2 Lala. tahun Laskar Biang Lala, cuman ganti pasangan baru 1 bulan. Baru 1 bulan. Oh, masih adaptasi ya, Pak ya? Ya, adaptasi. Sedangkan Abah sendiri nih, denger nih, ini teman-teman ternyata saya baru tahu, terus terang demi Allah, ya Bah ya, saya baru tahu bahwa Abah ini atau mertuanya Abah Ismail ini pemilik Kriduh dengan Dibuh. Kalau Kriduh kan ada di Jetmatic Foundation ya, Bah ya. Boleh ceritakan deh, Bah, mumpung kita ketemu nih, Bah. Ceritakan bisa berbagi cerita ke teman-teman tentang Kriduh. Karena Abah sendiri kan yang ngerawat Kriduh. Iya. Bisa diceritakan, Mbak, asal muasal Kriduh dari mana, kemudian datang ke tim Abah. Waktu itu bukan tim Biang Lala kan, Mbak? Tim apa, Mbak? Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman.
Ya, saya berawal dari itu belajar sapi itu dari milik sendiri, punya mertua, Bahasan. Iya, Dari iya. Marhatap ke Prido itu. Marhatap, maaf saya potong, Marhatap yang ada di Gagak Rimang. Bukan, Kan ada juga Marhatap. Oh, beda lagi ya? tidak ada. Heeh. Sampai tua ada di saya itu Marhatap. Oh, karena di Gagak Rimang juga ada namanya Ya. Marhatap. Mungkin namanya yang Itu sama ya. sempat melegenda juga itu karena Heeh. pernah kalau juara-juaraan tuh biasanya ya sering sepeda motornya sampai 26 Sepeda motor? itu. Mobil, Bang? Kalau Marhatap masih belum zamannya Piala Mobil. Mobil udah mewah waktu itu. Sepeda motor waktu itu. Sudah mewah. Zaman tahun berapa tuh, Bah? 90-an mungkin ya? Tahun 94 ke 97. Iya, tahun 90-an ya. Marhatap itu pernah dikerap hari Sabtu di Telengir, hari Sabtu tembus, Iya. minggunya keesokan harinya dikerap lagi di golongan besar itu tembus lagi. Jadi satu-satunya sapi yang pernah 2 hari dikerap itu hanya Marhatap. Iya sih bener. Sementara memang terus terang teman-teman, saya belum pernah menemukan jika dia dilombakan Di pada hari sapi Sabtu. kecil, Heeh. hari Sabtu lomba kecil. Yang itu namanya Marhatap tembus. itu sapinya besar apa kecil? Bang? Kecil. Kecil. Ukuran? Kecil. Ukuran 1 meter 103 103. Kalau Iya. sekarang mungkin masuk pool B. Masuk pool B ya? Iya. Masuk pool B kalau sekarang. Pool B. Sabtu main, Minggu main, masih juara juga. Iya. Tembus. Di acara yang sama. Sama di lapangan yang sama. Iya, sebenarnya terus terang saya pribadi sejak jadi YouTuber ya, istilahnya sejak jadi YouTuber, saya belum pernah melihat dan menemukan sapi bermain sampai 2 hari berturut-turut. 2 hari berturut-turut. Sedangkan Marhatap ini berturut-turut. Berturut-turut. Bahkan pernah 1 minggu 3 kali kerap. Tembus semua. Ini jamunya apa, ekstra jos toh? Ada rahasianya ya. Ada. Minggu itu dikerap di Bluto tembus. Kamisnya dikerap Kawedanan, Pegantenan tembus juga. Minggunya lagi dikerap di Ketapang itu tembus juga. Minggu, Kamis, Minggu. Minggu ya. Gendeng sapi ini. Nah, Marhatap sendiri sekarang masih ada atau sudah jadi pentol, Bah? Sudah jadi pentol. Oh, udah jadi pentol udah lama. Itu tahun berapa, Bah? Marhatap tahun 92-an ya? 97 itu Mas. 97-an ya, tahun 97-an. Kemudian sedangkan Kridu sendiri. Nah, ini Abah yang merawat Marhatap kan Abah. Kridu tahun 2012 ke 13. Oh, 1 tahun ada di 1 Abah. tahun setengah ada di saya. Asalnya Kridu sendiri itu dari mana? Dari Bang? Podai. Oh, dari Podai. Memang Ya. besar segitu atau memang dari kecil? Tanggung. Oh, tanggung awalnya. Kemudian diboyong. Munculnya Bridu itu barengan sama itu geng motor. Oh, munculnya barengan. Pernah saya turun pertama kali di rumah itu, jadi ketika nyampe di rumah turun pertama kali di lapangan Giling, ketemu sama geng motor di pas pelepasan keduanya. Pelepasan kedua. Ya. Geng motor kalah, punya saya masuk. Kridu. Iya. Kemudian diboyonglah oleh Haji Hakiki. Terus tiap kerapan sapi tidak pernah kalah itu. Kridu itu. Sampai diboyong Mbak Sahid. Nah, Kridu sendiri itu prestasi udah banyak ya kalau Kridu Iya. boleh dikatakan begitu. Nah, awal muasal siapa Haji Hakiki tertarik ke Kridu ini gimana, Bah, prosesnya? Karena Abah Sahid itu memang sempat dan mengakui sendiri di Iya. rumah saya bahwa pengen mengalahkan Burido itu sampai ngubah sapi. Pas waktu di semifinalnya kan sebelum semifinal itu jam 5 pas dihentikan, dilanjutkan keesokan harinya. Oh, zaman dulu memang agak Ya. lama ya. Kemudian Jadi sampai Abah Sahid itu mengakui di rumah bahwa pas semifinalnya itu ya. ngetren lagi di rumahnya, di malam itu sempat ngerubah sapi, ganti sapi pasangan. Ganti sapi untuk mengalahkan Untuk pengen Kridu. mengalahkan Burido di lapangan Mandala Pasean. Pasian. Ya. Akhirnya terkalahkan atau memang terkalahkan atau tidak? Tidak, Tidak juga. tetap yang yang Burido yang dapat juara mobil pada waktu itu. Tetap Kridu yang dapat. Ya, yang dapat. Akhirnya pada tahun 2013. 13. Iya. Terus setelah kerapan tingkat kabupaten Iya. diboyong ke Abah Sahid. Abah Sahid. Abah Sahid sendiri yang jemput. Oh, jadi Sampai yang mengakui
Kak Tuan, saya pengen ngalahkan Gridu sampai ganti sapi waktu di pelepasan. Nggak kalah-kalah juga. Meskipun patah saya jawab, bayarin. Katanya Abah Sahid seperti itu. Seandainya Beridu pun patah, tetap saya bayar katanya. Ya istilahnya sudah gak terkalahkan. Ya, akhirnya Abah kalah juga sebenarnya. Kalah sama cuan. Abah ternyata kelemahannya Abah Ismail cuan. Waktu itu Abah berangkat haji, naik haji. Jadi khawatirnya di belakang ada penyusup, dijual sama adik saya. Ada akhirnya penyusup dilepas ya, dilepas. Jadi sebelum Haji Said ke Mekah, Abah Hasan berangkat ke Tanah Suci. Di belakang takut juga dijual sama adik saya, itu akhirnya dilepas juga ke Abah Sahid. Oh, jadi dan karena yang minta itu Abah Sahid untuk artinya Kak Tuan, tuker-tukeran, saya senang ini, mohon gantian katanya gitu. Akhirnya Abah ngalah. Yang juara gantian. Ya, gitu. Oh, gitu. Akhirnya Abah ngalah. Jadi kalau disimpulkan tadi apa yang disampaikan Abah Ismail, ketika Haji Hasan mau ke Mekah, dikhawatirkan ada penyusup atau yang nakal-nakal nakal ini, karena sebenarnya sudah ada yang senang teman-teman sebenarnya di jauh sebelumnya, yaitu Haji Said almarhum, orang tua atau ayahanda dari Haji Hakiki. Maka sebelum ke Mekah segera dieksekusi. Tahun berapa kalau boleh tahu, Abah? 2013. 2013. Ya. Jadi 2013 sudah diboyong sendiri oleh Abah Sahid waktu itu. Ya. Nah, ketika sudah dibawa oleh Haji Sahid ke kandang Jetmatic, apakah di belakang? Sebentar, Bah. Mau tanya dulu. Timnya Abah sendiri apa dulu deh? Waktu masih mohon maaf, Abah Hasan masih. Itu timnya apa? Nama timnya. Kalau dulu kayaknya nggak ada tim ya, Pak ya? Nggak ada, cuma nama sapi ya, nama aja. Sapi ya. Bintang Madu. Dulu ada Bintang Madu, Marhatab itu sama Gridu. Tapi yang melegenda? Ya semua yang tiga itu. Tapi yang paling keren ya, kalau dari ceritanya Abah Ismail, yang paling keren ini Marhatab. Ya, Marhatab. Sampai berturut-turut ini ya. Iya. Nah, ini Marhatab sendiri berapa tahun ada di timnya Abah? Oh iya, ada pertanyaan yang belum bisa dijawab. Nama ini, ya cuma 3 itu ya, belum ada tim kalau dulu ya. Nggak ada tim. Berapa tahun si Marhatab itu ada sampai meninggal? Itu ya meninggal di sembelih ya? Iya. Itu udah berapa tahun, Abah? Sekitar 5 tahun. 5 tahun ada di kandang sana. Berarti atas nama Abah Hasan. Sumenep ya? Sumenep. Nah ini Abah. Waktu itu kan saya masih di Dewan, jadi tidak begitu berkecimpung banyak. Sibuk ya, di sapi. Sekarang? Cuman bantu-bantu. Sekarang bukan Dewan lagi? Bukan, petani sekarang. Petani cuan. Petani cuan. Ini bahasanya Abah ini keren ya, petani. Nah, dan kalau saya menganggap ini petani cuan. Ngerti cuan teman-teman? Nanam uang. Nah ini Abah, harapan kedepannya nih Bah, dengan jagoan yang baru ini Bah, harapannya Abah terhadap, kan ini masih boleh dikatakan masih setting ya, gonta-ganti dulu ya Bah. Kalau sementara ini harapan Abah ke satu pasang sapi ini milik dari tim Laskar Biang Lala ini apa Bah harapannya? Selain juara deh. Ya harapannya kan saya cuman ini juga teman-teman kan banyak yang sekarang Anodon itu, saya cuman ikut meramaikan saja dulu. Karena ketika nanti ini saya persiapkan di Kawedanan aja. Kawedanan. Ya. Saya prediksi baru bisa pulih tenaganya ini 1,5 bulan lagi. 1,5 bulan lagi. Iya, baru bisa fit. Jadi harapan Abah 1,5 bulan ini sudah harus fit. Sudah kompak nih ceritanya. Kompak. Nah, kalau umpama ini maaf nih Bah ya, semoga tidak. Seandainya kata ini kurang bagus, umpamanya nih 1,5 bulan ke depan ternyata kurang cocok juga. Apakah yang putih ini akan dijual kemudian dicarikan pasangan yang untuk yang coklat ini Bah? Enggak, karena staminanya itu masih belum stabil. Sudah serak ya? Iya. Kalau cara kerjanya larinya itu bisa kompak, cuman tenaganya aja masih kalah. Oh iya benar. Memang beberapa pemilik karapan sapi ada yang mengatakan begini teman-teman. Yang penting kompak dulu, cepatnya nanti nomor 2. Ada yang seperti itu, ada yang tidak sih. Kalau saya simpulkan apa yang disampaikan Haji Ismail tadi. Jadi Haji Ismail ini, Abah Ismail ini, yang penting kompak dulu,
kecepatan nanti. Ya, Tinggal gitu. jamu dan latihannya, Bah ya. Ya. Nah, seperti itu. Pertanyaan terakhir, Bah. Terakhir, tadi Abah menyampaikan teman-teman ini agak tidak semangat. Ini tidak semangatnya kenapa, teman-teman? Apa cuannya kurang atau karena lombanya nggak jelas-jelas karena Kopat Kapit Markona ini kalau memang bayarannya kurang, mumpung ada, Abah bisa janji ini saksi jejak digital nih soalnya. Masalahnya kurang rampung itu, masalahnya ya ini masih nunggu-nunggu kapan ada kerapan. Nggak ada kejelasan maksudnya. Oh, Kopat Kapit. Iya. Bayaran? Ya. Bayaran aman? Kalau bayaran oke, aman, terkendali. Yakin? Yakin 100%. Yakin lah. Nggak mau ada di kamera. Nggak, Yakin ya? yakin, Oke, alhamdulillah. Jadi teman-teman di sini di kandang Laskar Biang Lala ini tidak semangatnya bukan karena cuan. Perhatian Abah sudah luar biasa kepada teman-teman di sini. Cuman karena ya sudah zamannya ini, zamannya Markona. Besok ada kerap berapa hari, gagal. Jamu sudah full, gagal. Jamu udah full, gagal. Ya, Bah ya. Sementara ini kalau nggak ada kerap, ini kan masih dalam proses. Jamunya masih full, Bah? Belum, masih bertahap untuk jamu ya, masih setengah ya, Bah ya. Oke, Bah. Terima kasih banyak, Bah, Sama-sama. atas waktunya. Terima kasih banyak. Oke, ya. Pak Willy. Sama-sama. Terima kasih banyak. Ini nggak ditanyain, saya bingung juga mau nanya apa. Para perawat. Hendra. Ngomong sedikit, Pak Willy, ganti Pak Willy. Perawat dulu, Pak. Saya tanya dulu. Nah, kita sebelum kita closing, perawatnya kita hidup dulu. Pak Perawat, Anda yang dipercaya. Nah, pertanyaan simple deh, satu aja. Gaji aman? Aman, kok kayak mau nangis? Enggak ya. Oke, ngerawat sapinya Haji Ismail ini gimana? Repot atau agak ribet sapinya atau gimana, Pak? Suaranya agak dikeras ya? Enggak, Enak, enteng, gemeter ya? Gemeter dia. Entengnya di mana? Enteng masalah pakannya ini enggak ribet saya. Saya pakai rumput gajah juga jadi. Oh, dia nggak Ya, milih maksudnya? Yang lain kan pakai Gelandungan, ini itu. terus jagung yang kering. Ini malah rumput gajah saya kasih. Rumput gajah kan lebih mahal, Bah, daripada rumput tetangga. Gajahnya yang mahal. Oh gitu. Jadi katanya tetangga itu para perawat yang lain itu kok bisa pakai rumput gajah? Biasanya nggak mau. Kalau pakai rumput itu biasanya kan sapi kurang enggak cepat fit. Oh, masih basah. Jadi daging sama otot itu bisa kendor. Tapi sedangkan di sini tidak. Saya pakai rumput gajah. Berarti ada rahasianya dong. Iya. Nggak boleh dibongkar. Iya. Tinggal di dapur pacu aja. Nggak boleh dibongkar, hanya Abah Ismail yang tahu. Nanti yang lainnya niru nanti, Pak ya. Mas Hendra, untuk ngerawat sapinya Abah Ismail dari tim Laskar Biang Lala ini udah berapa lama, Mas Hendra? 1 tahun. Udah 1 tahun. Kalau kenal dengan Abah Ismail udah lama atau sebelumnya sudah kenal dengan Abah Ismail atau gimana? Oh, belum, baru setelah dipasrahkan. Iya. Bah, ini pertanyaan terakhir, Bah. Iya. Kenapa kok dipercayakan ke Hendra, Bah? Kalau dari wajahnya saya nggak percaya nih, Bah. Karena permintaan sahabat juga. Oh, jadi ini ceritanya merekomendasikan Ya, merekomendasikan. Mas Hendra ini. Ya. Ini perawat, Bah. Bagus nih, Ya. Bah, gitu. Nah, itu Dari Bapak Selamat yang selalu pakai sepatu. yang mana, Pak? Di lapangan itu yang sering Pakai baju olahraga itu. Ya. Yang gemuk-gemuk. Ya. Kecil orangnya tuh. Oh iya, benar, nggak kecil juga. Kalau kecil segini itu Ya. itu tikus curut, Mas Willy. Anggaplah miniatur. Miniatur. Rekomendasi iya, dari Bapak Mas aja, Pak, Selamat pakai itu. sepatu Ya. tadi, Pak. Oh, rekomendasi dari Pak siapa tadi Pak namanya? Selamat. Pak Selamat merekomendasikan Mas Hendra. Ya, kebetulan masih familinya juga katanya. Oh, familinya Pak siapa? Pak Selamat. Selamat. Oh, Kalau gitu. pengalaman Mas Hendra kan sudah terbukti pernah ngerawat sapinya Pak Kolebun siapa masuk di Karisidenan juga. Di ngerawatnya siapa? Kolebunnya Bulu. Oh, Nyebulu. Ya ada, Bah. Ya. Terima kasih atas Siap. waktunya, Bah. Sama-sama. Di sela-sela kesibukan Abah Ismail, beliau memberikan waktu untuk saya untuk kita ajak podcast, kita ngobrol-ngobrol tentang
Laskar Biang Lala, dan ternyata di balik Laskar Biang Lala ini ada sebuah legend, yaitu si Kridu dan si Marhatap. Ini bagus nih buat teman-teman yang mungkin zaman-zaman milenial mungkin belum tahu ya Bah tentang si Marhatap. Ternyata ada dulu, dan sampai sekarang memang saya belum pernah dengar nih sapi yang main berturut-turut, boleh dikatakan tanpa jeda seperti ini. Iya. Bisa masih menjuarai di 2 event di 2 hari di waktu yang berbeda. Oke Bah, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Mas Hendra, terima kasih. Mas Willy, terima kasih. Sama-sama. Mas Edo, terima kasih waktunya. Well, teman-teman, terima kasih sudah menyimak podcast saya dengan Haji Ismail, si pemilik Laskar Biang Lala di Kecamatan Pademawu di Kabupaten Pamekasan ini. Jika menganggap channel ini adalah channel yang informatif, edukatif, dan juga menghibur, jangan lupa teman-teman untuk memencet tombol like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Well, thank you for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yudada. You bye-bye.